Perorganisasian dalam perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas MA20 B6 mata kuliah Manajemen Syariah dengan anggota Ahwalul Alfat, Anissa Dwi Murti, Edi Sopandi, Hafifah Sefiani, Mailisa Salsabila, dan Rahmah Asifah. Secara bahasa, pengorganisasian berasal dari kata organisasi. Organisasi dalam konteks bahasa Arab sering disebut dengan istilah an-nizam. Bentuk kalimat ismun marfu'un yang ma'rifat dengan penunjukan pasti sistem atau aturan. Organisasi diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, perintah berorganisasi ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Pentingnya perorganisasian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dengan memberikan contoh kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan langkah perorganisasian setelah Dia melakukan perencanaan yang matang dalam proses penciptaan langit dan bumi. Dalam surat As-Sajdah ayat 4-5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. As-Sajdah ayat 4-5. Organisasi dalam Islam memiliki 3 prinsip yang harus diketahui serta diamalkan. Untuk yang pertama, prinsip ubudiyah. Ubudiyah merupakan konsep yang meletakkan segala sesuatu yang dilakukan organisasi sebagai ibadah atau suatu bentuk pengabdian diri terhadap Allah. Yang mana dalam menjalankan prinsip ini, diharapkan pelaku prinsip akan menjalaninya dengan ikhlas, yang mana ikhlas merupakan penggerak utama menuju kesungguhan kerja dan peningkatan prestasi. Untuk yang kedua yaitu prinsip mas'uliyah. Dalam prinsip ini, pelaku organisasi dituntut senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Setiap pelaku organisasi dikehendaki mengutamakan quality dan produktivitas dalam memberi perkhidmatan. Untuk yang ketiga, prinsip ukhuwah atau biasa disebut sebagai persaudaraan. Prinsip ukhuwah menuntut pelaku organisasi agar senantiasa menjaga hubungan baik antar individu maupun antar kelompok. Sebab dengan terjalinnya hubungan baik antar pihak, maka diharapkan terjadinya kemudahan dalam mencapai sebuah tujuan. Sebab banyaknya bantuan dan dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu secara tenaga, materi, atau pemikiran. Unsur-unsur organisasi. Untuk yang pertama, kumpulan 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama, visi dan misinya. Untuk yang ketiga, ada proses manajemen. Sedangkan kelengkapan organisasi diantaranya yaitu 1. Adanya kepengurusan. Untuk yang kedua adanya aturan main. Ketiga adanya anggota organisasi.
Dan yang keempat, adanya kesekretariatan. Kan elemen-elemen organisasi diantaranya yaitu ukuran organisasi atau size. Yang kedua, keterkaitan tindakan atau independence action. Yang ketiga, konteks tempat dan waktu atau bounding in space and duration. Untuk yang keempat, kondisi sumber daya atau input of resource. Untuk yang kelima, komunikasi atau communication. Sedangkan yang keenam, target hasil atau output of organization. Peran syariah dalam perorganisasian. Berikut ini adalah beberapa implementasi syariah dalam fungsi perorganisasian. Untuk yang pertama yaitu aspek struktur. Pada aspek ini, syariah diimplementasikan pada sumber daya manusia, yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan. Harus dihindarkan penempatan SDM pada struktur yang tidak sesuai dengan kafaahnya atau dengan akad pekerjaannya. Yang pertama akan menyebabkan timbulnya kerusakan, dan yang kedua bertentangan dengan keharusan kesesuaian antara akad dan pekerjaan. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek tugas dan wewenang. Implementasi syariah dalam hal ini terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para SDM. Pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut. Untuk yang ketiga, aspek hubungan. Implementasi syariah pada aspek ini berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar SDM adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.